Isedo ale-aleta naso olomu baik, ale-ale na sumurung ima Tuhan Yesus ay torong pe ale-ale na lihat siang sa luhut na imasadi molo mate daging mo. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang panah ini. Aito tongdo hami akan nama ngulu dobe di pasah tuha matian alani Yesus. Sagabi patar nang hanguduan di Yesus di daging nami na olo mating. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru renungan kita, ku tak menyerah. Inilah ia memacu dan mengorbankan semangat Paulus untuk setia memberitakan Injil. Sekalipun ia harus dihadapkan pada ujian, tantangan, penderitaan, dan aniaya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak takut dan tidak putus asa. Kami dianiaya dan tidak ditinggalkan sendirian. Sebab yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya hidup kami menjadi nyata, yang hidup ini menjadi nyata dalam tubuh kami yang panah ini, yaitu Yesus Kristus. Artinya Paulus mau menyatakan dalam firman ini, dengan membawa kematian Kristus dalam tubuhnya, maka kehidupan Kristus benar-benar menjadi nyata di dalam diri Paulus. Di mana Rasul Paulus menyadari bahwa dunia ini bukanlah tempat yang menjanjikan untuk dinikmati, tetapi sebagai kesempatan untuk mengerjakan amanat Tuhan dan menjadi teman sekerja Allah untuk menggenapi rencana Yesus Kristus, sekalipun ia mengalami penderitaan demi karena Yesus. Bahkan dia sering menyatakan bahwa apa dalam hidup ini dianggap Allah sebagai sampah, sekalipun ia dulunya adalah orang hebat, orang yang kaya, namun ketika di dalam Yesus Kristus dia menganggap itu adalah sampah. Artinya yang kita lihat di sini adalah sepanjang apapun dalam hidupnya dan sehebat apapun dalam hidupnya, tanpa Yesus dia tidak merasa, dan tanpa Yesus itu adalah tidak memberikan penghiburan dan kekuatan baginya, maka dianggapnya adalah sampah. Nah, kita juga mau diajak oleh Paulus bagaimana kita akan hidup di dalam Kristus ini, sekalipun kita hidup di dalam tubuh yang panah ini. Kita tentu tidak pernah berharap mengalami penderitaan, namun sebagai pengikut Yesus kita harus siap. Disinilah diingatkan agar hidup Yesus menjadi nyata dalam kehidupan kita. Maka kita harus ikut serta dalam kematiannya dan bahkan penderitaannya yang mengalami maut dalam kehidupan kita sendiri. Dan sebab itulah Paulus mau mengajak kita jangan pernah mundur. Karena ada tantangan, jangan pernah goyah dalam hidupmu untuk menyatakan pelayananmu, dan jangan pernah ragu untuk mengikut Tuhan. Mari ingatlah, Tuhan akan memuliakan melalui kehidupan dan pelayanan kita, dan Tuhan menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Namun tugas kita bukan menyenangkan hati manusia, namun tugas kita di dunia ini sebagai orang percaya adalah tugas pertama menyenangkan hati Allah. Amin.
Terima kasih Tuhan atas berkat dan firman-Mu agar kami Tuhan siap sedia kapanpun dan siap untuk memberitakan Injil-Mu setiap saat. Amin.